Shalom. Shalom. Shalom, jawab dong Kak Lianya. Shalom. Shalom. Ya. Selamat pagi semuanya. Senang sekali hari ini kita semua boleh berkumpul bersama-sama di mana? Di Kid for God. Hi Kid. Iya, hi Kid. Who are you? We are Kid for God. Iya. Pagi hari ini kita semua diundang oleh Tuhan bersama-sama untuk berkumpul, untuk bersyukur, untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau mulai ya. Nah, nanti doanya akan dipimpin oleh Kak Angel. Silakan Kak Angel. Adik-adik, teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Atas Bapa nama dan Bapa. Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Berkat udara yang sehat, berkat udara yang bersih, cuaca yang bagus, dan kami bisa datang ke sini dengan aman. Ya Tuhan, terima kasih atas tidur kami yang semalam. Kau berikan kenyamanan ya Tuhan. Amin. Doa ini kami wujudkan padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Angel. Adik-adik, pagi hari ini kita mau sama-sama bernyanyi bagi Tuhan, boleh? Yang boleh? Yuk. Boleh. Angkat jempol. Oke. Boleh. Good. Sama-sama kita mau puji Tuhan ya. Kita mau bersyukur Oh dulu, ya, kita mau bersyukur dulu Kak Lia, lupa terus. Ayo, mari kita mengucap syukur kita ya. Kita mau sapa Tuhan Yesus kita. Kita mau katakan selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Allah Roh Kudus ya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ucapkan apa sama Tuhan Yesus? Terima kasih
Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih buat Engkau yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang ingin mengucap syukur, silakan raise hand. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesehatan yang sudah Tuhan beri bagi kami. Tuhan jaga kami semua tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik nanti diakhiri dengan ucapan terima kasih Tuhan Yesus ya. Nanti teman-teman yang lain menjawab terima kasih Tuhan Yesus. Ayo silakan Juven. Tuhan, semoga Juven bisa ikut dengan Kids for God supaya semua teman-teman bisa berkumpul kembali dan bisa ikut tatap muka bersama teman Kids for God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Jerio. Hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Fang silakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami bisa makan yang enak dan kami bisa menghadiri acara Kids for God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amelia silakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Clarencia. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jocelyn silakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bisa minum, bisa disebut ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Antoni silakan. Thank you Jesus for a beautiful day and I have happy and healthy family. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Vio silakan Vio. Yesus, terima kasih buat hari ini. Berkatin anak-anaknya di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kimi silakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru dan kesehatan yang baik buat kami sehingga dapat berkumpul kembali di Zoom Kids for God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kristi silakan. Tuhan Yesus, terima kasih buat Kristi. Terima kasih selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebastian dan Nadine silakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teman-teman yang baik dan keluarga yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Kak Eca. Bapa, aku ingin bersyukur kepadamu atas keselamatan yang selama ini Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu memberkati kami. Dari kami tidur tadi malam, Engkau berikan kami istirahat yang baik. Engkau jaga tidur kami sehingga kami pada pagi hari ini boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh datang ke sini kembali, boleh mengikuti Zoom Kids for God. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kathleen, silakan Kathleen. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang luar biasa
yang Tuhan kumpulkan di dalam Kid for God ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada yang masih mau mengucap syukur? Oke, terima kasih Tuhan buat segala cinta-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Sehingga kami pagi hari ini boleh ada bersama-sama di dalam Kid for God ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai Tuhan memuji Engkau. Biarlah Tuhan hadir, biarlah Tuhan menyertai, biarlah Tuhan memberikan sukacita bagi setiap kami. Saat ini kami siap Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Hi Kid, who are you? We are Kid for Ayo anak-anak Kid for God, kita sama-sama memuji Tuhan. Yuk gerakin kakinya yuk, berdiri. Aku anak Tuhan Yesus, kamu anak Tuhan Yesus. Kita semua anak Raja di Kid for God. Aku anak Tuhan Yesus, kamu anak Tuhan Yesus. Kita semua anak Raja di Kid for God. Aku bersorak memuji Tuhan, kamu bersorak hosana. Kita semua anak Raja di Kid for God. Anak-anak Kid for God, ayo bangkit berdiri. Sama-sama dengan penuh semangat kita katakan, aku anak Tuhan Yesus, kamu anak Tuhan Yesus. Kita semua anak Raja di Kid for God. Aku bersorak puji Tuhan, kamu bersorak hosana. Kita semua anak Raja di Kid for God. Di Kid for God. Di Kid for God. Yes. Hi Kid, who are you? We are Kid for God. Adik-adik Kid for God siap memuji Tuhan lebih lagi? Kita percaya bahwa kasih Tuhan bagi setiap kita, bagi Kak Lia, bagi kakak-kakak di sini, bagi adik-adik semuanya, itu begitu indah. Oke? Kita mau katakan yuk sama-sama, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Ada gerakannya Kak Lia? Iya, Kak Lia yang gerakin. Iya, KN coba. yang nyanyi ya. Coba dulu, kasih Oke. tahu dulu gerakannya biar adik-adik semua, yuk stand up yuk, stand up. Oke, lagunya udah pada tahu kan? Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Ulangin lagi ya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Ya, agak beda sama waktu kita sekolah minggu mungkin. Gak apa-apa ya, kita ganti sedikit-sedikit gerakannya. Lebih indah sekarang. Lebih indah dari pelangi. Tepuk tangannya ya, bunyi. Itu ya. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lompat kalau perlu. Kasih klip sambil lompat-lompat gitu. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih bunganya sambil puter.
Sambil senyum ya, bunga yang indah tuh senyum. Bunga di padang, muter ya. Oh Yesusku gini. Oh Yesus buat tanda salib. Oh Yesus peluk salibnya kenceng-kenceng. Ya kasih salib terus peluk salibnya kenceng-kenceng. Oke, coba ya sekali pelan-pelan ya. Coba dari depan ya, KN pelan-pelan dulu, nggak pakai style dulu. Pelan-pelan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Bisa kan? Ayo kalau sudah bisa semuanya kita nyanyi yuk. Stand up yuk. Siap semuanya? Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ulang lagi ya. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay, terima kasih Kak Lia dan Kak Feve. Yo, udah oke, kita harus sedikit-sedikit mempercepat waktu Kak Lia. Oke, kita persiapkan hati untuk firman yuk. Mari saat ini adik-adik kita siapkan hati kita tenangkan hati kita. Kita mau sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada Kak Intan yang sudah siap untuk bersama-sama kita untuk bercerita bagi setiap adik-adik. Mari saat ini kita tentukan hati kita mau katakan firman Tuhan pelita bagi kaki kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat apa? Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku
besertaku, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari saat ini kita tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat ini Tuhan sebentar lagi kami semua mau mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendengarkan cerita tentang firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan boleh memberkati Kak Intan dengan hikmat, kebijaksanaan, sehingga setiap apa yang boleh ia ceritakan itu boleh tertanam di dalam hati adik-adik kami, dan itu boleh membuat mereka bertumbuh di dalam kasih-Mu. Saat ini kami siap Tuhan, terpujilah Engkau sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik, ayo kita sapa Kak Intannya. Hai Kak Intan. Ya, Hai, bareng-bareng Kak ya. Intan. 1, 2, 3. Hai Kak Intan. Kak Intan ada di Jogja ya Kak Intan ya sekarang ya. Betul. Oke, yuk silakan Kak Intan, lanjutin Kak Intan ya. Suaranya Kak Intan belum kedengeran atau di mana nih? Kedengeran nggak? Bentar. Dengeran. Oh, Oke, kedengeran. Oke, silakan Kak Kedengeran. Intan. Oke, udah. Oke. Coba pagi hari ini Kak Intan mau ngeliat muka dan senyumnya yang paling manis mana? Coba senyum ke kamera 1, 2, 3. Oke, kalau misalnya Kak Intan bilang coba pakai muka sedih ke kamera 1, 2, 3. Kalau muka marah ke kamera 1, 2, 3. Waduh, galak-galak semuanya. Oke, balik senyum lagi, balik senyum lagi. Oke. Hari ini harus semangat ya. Coba Kak Intan mau tahu dulu apa kabarnya. Coba semuanya boleh open mic. Kalau Kak Intan tanya, apa kabarnya? Jawabnya seru, Baik. seru, seru. Jangan baik dong. Kalau baik kita nggak semangat. Coba kalau misalnya Kak Intan tanya, Seru, apa kabarnya? seru, seru. Seru, gitu ya. Oke. Hai kids, apa kabarnya? Seru, seru. Oke. Pinter semuanya. Oke, sekarang TAAT ya. Kak Intan hari ini mau membawakan cerita. Kak Intan mau mendongeng nih dari cerita Alkitab. Nah, kalau adik-adik tahu, Kak Intan ini lagi ada di mana nih? Foto di belakang Kak Intan, kelihatan nggak? Coba ada yang bisa sebutin lagi acara apa ya ini? Di tempat pernikahan. Tempat pernikahan. Lagi di kondangan. Oke, pinter. Siapa yang di sini pernah ikut mama papa ke kondangan? Saya. Aku juga. Oke, ada Jeremy, ada Kathleen. Oke, Juven juga. Oke, nah Kak Intan mau coba tanya satu dulu nih. Coba Elo ya, Elo. Halo Elo. Halo Kak. Nah, Elo kalau biasa di pernikahan atau kondangan biasanya ngeliat apa aja? Ada apa aja? Ornamen, makanan sama kayak apa ya? Lupa. Ornamen sama makanan. Kalau suasananya gimana? Meriah atau sepi justru? Meriah. Meriah. Oke, thank you Elo. Coba Kak Intan tanya lagi sama Jeremy. Nah, ini Jeremy yang pasang muka guguk. Jeremy, Kak Intan mau lihat mukanya nih, mana nih? Halo Jeremy. Halo. Halo Jeremy. Oh, belum open cam ya? Oke, coba Kak Intan tanya yang lain dulu ya, yang open cam. Jerio nih, boleh. Jerio, gimana Jerio kalau di kondangan? Ngelihatnya apa aja? Enak nggak makanannya? Lihat orang.
Banyak orang. Ngeliat orang. Iya, ngeliat orang. Pintar apa lagi? Ada makanan. Ada makanan. Oke. Kalau di kondangan suasananya gimana, Jerio? Meriah. Meriah. Oke. Jadi sama ya. Kalau di perkawinan atau kondangan itu pasti suasananya tuh megah dan meriah. Nah, adik-adik, kalau misalnya zaman dulu orang pernikahan itu juga sama kayak sekarang. Meriah, megah, banyak banget musiknya. Ada yang joget-joget, ada yang kalau zaman sekarang itu kayak dangdutan, habis itu banyak makanan, banyak minuman. Pokoknya seru banget kalau misalnya selama di perkawinan. Nah, Kak Intan coba kasih lihat fotonya ya. Nih, kalau zaman dulu nih. Nah, zaman dulu itu kalau misalnya perkawinan itu biasa diadakan di malam hari. Nah, malam harinya itu kalau misalnya sekarang kan perkawinan itu biasa kayak di jam 7 malam sampai jam 9 malam ya. Nah, kalau zaman dulu perkawinan itu bisa dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Jadi kayak bisa lama banget kalau perkawinan. Nah, biasanya kalau perkawinan kan ada siapa aja? Ada orang tua, ada yang nonton juga, sama ada pengantin. Nah, zaman dulu juga ada pengantinnya dan juga ada teman-teman pengantinnya. Hari ini Kak Intan mau menceritakan perumpamaan Tuhan Yesus tentang 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh. Ada yang udah pernah dengar belum ceritanya? Belum. Belum ya? Oke. Saya belum tahu. Nah, jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaan itu kayak contoh. Nah, kerajaan surga itu kayak pesta perkawinan. Kayak cerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar ini. Gimana ceritanya? Nah, ini Kak Intan mau ceritain ya. Semuanya jadi TAAT. Jadi kalau misalnya dulu perkawinan itu kan pada malam hari. Nah, biasa pengantin itu ditemanin oleh 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Nah, terus kalau misalnya ada pengantin itu ada 10 orang nih. Nah, kenapa 10 orang? Itu biasanya diambil dari teman-teman yang paling dekat. Jadi kalau misalnya adik-adik nih punya sahabat, nah biasanya sahabatnya itu yang diminta temenin. Nah, gitu. Jadi pesta perkawinan ini biasanya kan siap-siap dulu ya. Biasanya siap-siap, yang teman-temannya yang 10 orang tadi itu udah dipilih sama pengantinnya untuk menemani dia pas jalan masuk. Nah, jadi kayak misalnya nih siapa ya? Misalnya nih Jerio ya bilang ke Kimberly, Kimberly, nanti kamu Kimberly, Kathleen, abis itu Fang, ada Mei, Cia, Kristi, abis itu ada Nanda, Karmeta, sama Ave, sama Claren. Nah, itu 10 orang nanti temenin ikut pesta perkawinan ya. Nanti kalian yang bawa lampu, yang jadi bertugas bawa lampu pas masuk ke perkawinan. Nah, kayak misalnya kalau adik-adik ke kondangan kan, ada pengantinnya jalan masuk, nanti yang lainnya ngikut di belakang kan, ada yang kayak pengiringnya. Nah, jadi 10 orang itu adalah pengiringnya di belakang. Nah, jadi kalau pas zaman dulu, 10 orangnya itu siap-siap dulu. Jadi mereka sebelum mulai perkawinan, mereka itu siap-siap dulu. Ada yang udah ngantuk-ngantuk, ada yang lagi ngobrol-ngobrol, ada yang lagi cerita-cerita, lagi happy-happy. Pokoknya suasananya itu mereka sedang menunggu pengantinnya datang. Nah, karena tugas 10 orang wanita tadi adalah sebagai pengiring, jadi mereka harus siap. Kalau misalnya pengantinnya udah dibilang, pengantinnya udah datang, mereka harus siap-siap langsung siap bawa lampu untuk mengiringin pengantinnya masuk ke dalam ruangan pernikahan ya maksudnya. Nah, nih Kak Intan coba ubah gambar lagi ya, kelihatan jelas ya adik-adik ya. Nah ini ceritanya nih. Jadi kayak ada yang bawa lampu nih, bertugas nih. Jadi nanti pas pengantinnya datang, mereka 10 orang ikut di belakang. Nah, pas waktu itu kebetulan pengantinnya itu datangnya agak lama. Jadi mereka harus nunggu dulu. Harus nunggu sampai waktunya mulai pengantinnya datang. Karena lama, jadinya mereka agak ngantuk-ngantuk. Habis itu mereka ada yang siap-siap. Pokoknya mereka kayak
mempersiapkan diri sebelum pengantinnya datang. Nah, jadi kan bisa dibilang mereka kayak istilahnya udah capek duluan ya. Udah kayak harus ready duluan. Oke. Tio boleh di mute. Nah, itu oke. Nah, pas waktu mereka sedang bersiap-siap, tiba-tiba yang bertugas menjaga itu bilang, pengantinnya datang, ayo siap-siap. Nah, gitu. Nah, pas mereka dengar itu, langsung 10 orang wanita tadi siap-siap, langsung bangun ya. Langsung bangun, langsung bawa lampunya. Tapi pas mereka bawa lampu, kan tadi ada 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh. Nah, 5 gadis bodoh ini, mereka lupa, mereka nggak bawa minyak yang banyak. Jadi mereka minyaknya tinggal sedikit semua. Nah, sementara gadis yang pintar ini bawa minyak lebih. Nah, pas tadi dibilang, pengantinnya datang. Mereka semua bersiap-siap, tapi 5 gadis bodoh ini bingung karena lampu mereka itu sudah mau mati. Nah, tadi kenapa mereka harus bawa lampu? Karena pernikahannya di malam hari apa siang hari? Malam hari. Malam hari. Nah, jadi mereka bawa lampu. Mereka tadi yang 5 gadis bodoh kan nggak bawa lampu yang banyak. Akhirnya agak bawa minyak dari lampu itu yang banyak ya. Nah, ini Kak Intan coba ganti lagi nih fotonya nih. Nah, ini gambarannya ya adik-adik ya nih. Ceritanya nih kayak lampu ya. Mereka nggak bawa minyak lampunya, nggak bawa banyak. Jadinya 5 gadis bodoh tadi minta ke 5 gadis yang pintar. Mereka bilang, tolong bagi sedikit dong, minyaknya punya aku sudah mau habis. Nah, oke. Jadi dia minta sama yang gadis yang pintar tadi, minta ya sedikit, nanti punya aku habis. Gadis pintar itu coba kira-kira gadis pintarnya memberi atau tidak? Coba, kalau kalian jadi yang gadis yang pintar, kalian memberi apa tidak? Coba, ada yang mau bantu Kak Intan jawab? Bilang tidak. Nanti Dia bilang tidak. Oh, dia bilang tidak ya? Oke. Nah, jadi pada saat itu, gadis-gadis yang pintar tidak memberikan kepada gadis yang bodoh, tapi bukan karena pelit. Nah, adik-adik, kali ini mereka tidak memberikan minyaknya itu kepada gadis yang bodoh karena mereka justru pintar. Mereka tahu minyak itu nanti nggak cukup kalau mereka kasihin ke gadis yang bodoh tadi. Nanti punya mereka sendiri itu nggak cukup. Makanya mereka nggak kasih. Jadi kita lihat di sini bukan karena pelit ya, tapi justru mereka pintar. Mereka tahu kalau misalnya mereka kasih, nanti mereka sendiri justru nggak cukup. Nah, adik-adik juga kalau misalnya mau memberi sesuatu ke orang juga harus pinter-pinter. Nggak boleh semuanya dikasihin. Ya, kayak misalnya jawaban ujian itu kan nggak boleh dikasihin ya. Bukan kita pelit, tapi karena kita justru taat. Nah, gitu ya. Jadi gadis-gadis yang pintar tadi bilang, sorry, aku nggak bisa kasih. Nanti minyaknya aku juga habis kalau aku bagi kamu. Nah, kamu mending pergi beli aja. Di dekat sini kan banyak kayak ada warung-warung ya, banyak yang jual. Kamu pergi beli aja gitu. Nah, jadinya 5 gadis bodoh tadi pergi membeli minyak ke warung ya, ke warung istilahnya. Karena dia tadi nggak dapat minyaknya dan udah mau habis lampunya. Jadi dia pergi ke warung, nah dia mau beli minyak. Nah, sudah dapat nih 5 gadis bodoh tadi udah beli ke warung, udah beli minyaknya. Tapi adik-adik kalian tahu ternyata sewaktu mereka kembali ke pesta pernikahan, pengantennya sudah jalan duluan. Pengantennya sudah datang, jadinya mereka terlambat. Nah, mereka terlambat, habis itu mereka jadinya tidak mengiringi pengantinnya itu. Karena mereka tadi kan pergi membeli ternyata tahu-taunya pengantinnya udah datang, jadi telat deh. Nah, adik-adik, karena mereka terlambat, pintu pesta pernikahan itu kalau pengantinnya sudah datang, itu biasa ditutup. Jadinya enggak sembarangan orang boleh masuk. Jadi 5 gadis bodoh tadi
Ketika mereka sudah datang ke pintu, mereka bilang, tolong biarin kami masuk. Kami nih yang bertugas mengiringin pengantinnya itu. Penjaganya bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Kamu nggak boleh masuk. Jadinya 5 gadis bodoh tadi tidak diperbolehkan masuk ke pesta pernikahan. Nah, adik-adik jadi tahu ya di sini tadi kan kita harus berbagi atau berbagi itu dengan pintar-pintar. Pintar-pintar berbagi sesuatu ke orang. Tidak semuanya boleh dibagikan ya. Nah, bedakan antara pelit dan pintar dan cerdik ya. Terus yang kedua tadi adalah harus bersiap. Nah, karena 5 gadis bodoh tadi mereka tidak bersiap-siap, makanya mereka terlambat. Coba Kak Intan mau minta tolong sebentar. Mau minta tolong adik-adik untuk membaca ini. Nah, jadi perumpamaan tentang kerajaan surga itu sama halnya dengan cerita 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar ini. Yang diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, ini pesan dari Tuhan Yesus. Coba adik-adik baca. Kak Intan minta tolong si siapa ya? Kimberly coba. Kimberly bisa bantu Kak Intan baca? Bisa Kak Intan. Oke. Boleh Karena dibaca itu, coba. berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Oke, pintar. Thank you Kimberly. Nah, tadi Kimberly sudah membaca, tapi Kak Intan mau adik-adik semuanya ikut baca juga. Jadi satu persatu dari kita baca, mute aja bareng-bareng ya, supaya pesan Tuhan Yesus ini benar-benar nangkep ke otak kita. Jadi adik-adik bisa ingat sampai selama-lamanya. Oke? Nah, yuk kita baca ya. Mute, tetap di mute aja nggak apa-apa. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah. Kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Nah, jadi pesan apa yang bisa kita tangkap? Tadi Kak Intan udah sebutin beberapa nih. Ayo, kalau tadi adik-adik menangkap dari cerita Kak Intan tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar ini, apa nangkepnya? Coba, Kak Intan minta tolong siapa yang bisa raise hand? Pesan apa yang bisa diambil? Oke, Yuven dulu boleh. Di raise hand ya nanti ya, boleh. Yuven apa Yuven? Pesannya itu Yesus akan membagi lilin untuk buat pernikahan. Akan apa? Membagi Pernikahan dan membagi lilin semua orang. Oke. Nangkep Yuven nangkepnya itu ya. Oke. Nah, jadi adik-adik, bukan Yesus, ini Kak Intan bantu lurusin ya, meluruskan. Jadi kayak bukan Tuhan Yesus membagi ke pernikahan. Tadi Kak Intan udah bilang di awal bahwa cerita ini adalah perumpamaan. Perumpamaan itu apa sih? Perumpamaan itu kayak contoh. Nah, jadi contoh kerajaan surga. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Berarti Tuhan Yesus memberikan contoh. Kalau kerajaan surga itu nanti bakal begini loh. Ada kalau mau masuk ke kerajaan surga hanya orang-orang yang pintar dan yang mau taat sama Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi bukan Yesus membagi ke pernikahan. Oke? Oke, siapa lagi yang bisa nangkep pesannya apa tadi? Coba Jerio. Kita harus pintar dan kita juga tidak boleh pelit jika sesama kita membutuhkan. Oke, thank you Jerio. Coba terus Jeremy. Harus siap siaga. Harus siap siaga. Oke, Anthony apa? Halo Anthony. Iya, boleh di-unmute. Berjaga-jaga karena tidak tahu kapan pengantin akan datang. Tidak tahu kapan pengantin akan datang. Atau dalam kehidupan ini, kita harus berjaga-jaga karena tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Kita kapanpun bisa aja
kembali ke surga. Kita bisa kembali ke Tuhan Yesus. Maka setiap dari kita harus berjaga-jaga. Oke? Thank you Anthony. Coba Kathleen apa? Dari Kathleen. Karena sebab itu kita harus bersiap-siap karena kita tidak tahu apa yang. Oh ya, benar. Harus bersiap-siap karena kita tidak tahu. Benar. Kayak adik-adik kalau misalnya sekolah. Kalau misalnya sekolah itu kan harus bawa buku, harus kerjain PR. Itu semuanya harus bersiap-siap. Sama kayak ujian. Nah, adik-adik harus belajar kan, satu buku dipelajarin karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu nanti ujiannya soalnya apa aja. Makanya adik-adik harus bersiap kayak kalau misalnya ditanya ini nanti, ditanya tentang tumbuhan. Oh, udah bisa jawab karena udah bisa belajar. Ditanya tentang tubuh manusia, udah bisa jawab gitu. Jadi semuanya harus bersiap-siap. Oke, terus Kimberly apa? Dari Kimberly. Pentingnya selalu siap. Intinya harus selalu siap. Betul. Jadi kita dalam situasi apapun harus bersiap-siap diri. Nah, kalau misalnya dalam cerita Tuhan Yesus ini, untuk bisa masuk ke kerajaan surga, itu apa aja yang perlu kita persiapkan? Jadi kan tadi kita ceritanya udah mau bersiap-siap nih. Kalau mau masuk surga, harus ngapain aja? Salah satunya adalah taat dan patuh pada firman Tuhan. Betul. Jadi dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus udah bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap perbuatanmu. Habis itu juga Tuhan ada bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu salah satunya. Apalagi terus yang Tuhan Yesus bilang tentang 10 perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan bohong ya intinya. Nah, itu juga yang Tuhan Yesus bilang. Nah, jadi adik-adik, apa yang tertera dalam kitab suci itu memang kita harus taatin. Jadi bukan sembarangan buku ya. Jadi Alkitab itu bukan sembarangan buku, tapi memang aturan yang sudah Tuhan siapin supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke surga dengan cara ngikutin perintah Tuhan Yesus. Nah, gitu. Semoga nanti cerita 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar ini bisa diingat oleh adik-adik semua ya. Jadi masing-masing dari kita harus bersiap-siap, harus cerdik dan bukan pelit. Nah, terus pintar-pintar membagi sesuatu ke orang. Oke? Nah, intinya itu karena hari ini intinya adalah tentang bersiap-siap diri. Oke. Oke deh. Itu cerita dari Kak Intan. Coba Kak Intan panggil Kak En, Kak Lia, sama Kak Eca-nya mana nih? Kak Eca di rumah. Ada Kak Feve. Oh, Kak Feve, iya, oke. Halo. Lupa tadi memperkenalkan kakaknya satu ini. Sudah kan udah pernah kenalan. Ya, tapi lupa tadi diingetin lagi. Wah, Kak Intan, keren banget loh. Adik-adik KN mau tanya nih, raise hand aja ya, raise hand aja. Siapa yang mau jadi 5 gadis pintar? Wow, semua ya. Coba, ada nggak yang mau raise hand nih? Coba, turunin dulu tangannya. Soalnya nanti tiba-tiba udah ngangkat. Siapa yang mau jadi 5 gadis bodoh? Oke, nggak ada ya, nggak ada yang mau loh. Kak Intan sih, Kak Intan, boleh nggak kalau itu 5 gadis pinter aja, yang bodoh nggak usah dibahas gitu loh. Justru adik-adik dari kesalahan 5 gadis bodoh itu kita bisa belajar. Iya, jadi jangan sampai kita ngulangin ya. Iya, sama kemarin Kak Intan. Kak Intan kemarin kita bilang ku tak akan menyerah. Jadi kalau gagal, misalnya saat ini kita jadi 5 gadis bodoh itu. Tapi kita bisa belajar terus Kak Intan ya, biar bisa pinter ya. Kathleen bilang apa? Silakan Kathleen. Sebenarnya semua kita itu setengah bodoh, setengah pintar, tapi kita nggak tahu apa kita di sisi yang mana. Semua tahu,
di sisi yang mana. Kathleen harus tahu, harus menyadarin. Dan kalau kita lagi ada di sisi yang bodoh, misalnya gitu ya, kita harus terus belajar ya Kak Intan ya, biar pindah sisinya. Iya, biar supaya jadi gadis yang pintar, bijaksana. Oke, nah ini Kak Intan mau kasih tahu nih, kapan saatnya kita jadi gadis pintar dan kita jadi gadis bodoh. Nah, adik-adik, benar kalau misalnya kata si Kathleen, kita pasti pernah jadi sisi pintar, ada sisi bodohnya juga. Nah, kapan aja saat itu? Saat kita tidak bersiap-siap diri, kayak malas berdoa, malas baca Alkitab, tidak patuh pada orang tua, disitulah kita menjadi gadis yang bodoh. Atau misalnya kalau cowok itu cowok yang bodoh gitu ya. Nah, tapi ketika kita rajin dan taat sama firman Tuhan, di situ kita balik lagi menjadi gadis yang pintar gitu. Jadi semuanya bisa menjadi gadis yang pintar ya. Asal mau. Asal dan mau. gak mudah menyerah. Ya, Kak Intan, Kak Lia mau tanya dulu, boleh nggak sih ya, kalau misalnya pas ujian ya, nih kita punya teman deket nih misalnya ya, nih pas mau ujian kita kan udah siap-siap nih, kan kita gadis yang pinter nih kan, jadi kita siap-siap belajar kayak gitu. Tiba-tiba temennya nih, teman baik kita nih bilang, nanti ya waktu kalau aku nggak tahu aku tanya ya jawabannya apa. Nah, kira-kira kalau kita kasih tahu kita jadi gadis yang pintar atau yang bodoh ya? Nah ini kalian betul nih, kita sering ada cerita kayak gini ya. Nah adik-adik, kalau misalnya kita kasih tahu jawaban ujian, itu teman kita nilainya kita baik. Tapi ketika ketahuan sama guru dan ujian kita jadinya dicoret atau gagal, di situ kita jadinya jadi ikutan jadi gadis yang bodoh. Justru di situ kita tidak menjadi gadis yang pintar. Karena apa? Karena kita memang baik hati memberikan ke teman yang membutuhkan, tapi caranya salah. Kalau mau kan justru sebelum ujian justru kita ajarin gitu. Kasih kisi-kisinya ya Kak Intan ya. Betul, justru itu cara yang pintar. Biar sama-sama jadi gadis pintar. Iya, jadinya nggak ada yang jadi gadis bodoh semua, jadi gadis bodoh, semuanya jadi gadis pintar ya. Ya, jadi gadis pintar dan cowok pintar. Masa gadis terus sih Kak Intan nih. Jadi orang pintar ya. Oke, terima kasih Kak Intan. Nih waktunya udah cukup panjang nih. Adik-adik yuk kita ucapin terima kasih sama Kak Intannya. Ayo boleh open buka cam-nya. open cam-nya, open mic-nya. Iya. Kalian hitung ya. Kalian hitung ya. Tunggu. Tunggu Ayo. ya. Kita sama-sama bilang terima. Iya. 1. Kita sama-sama bilang ya terima kasih Kak Intan. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Intan. Ya. Sama-sama. Oke, ayo sudah. Sekarang kita lanjutkan. Oke. Tadi kita bilang apa? Kita gadis yang semuanya jadi orang yang pintar, jadi cowok yang pintar, jadi gadis yang pintar. Sekarang orang pintar dia nggak akan mudah menyerah. Oke, sama-sama kita mau katakan sekali lagi sama-sama. Kita mau katakan, ku tak akan menyerah walau apapun yang terjadi ya. Tapi kita tetap harus berserah ya, ingat ya. Oke. Kita lanjutkan dengan doanya ya, menjadi perantara doa ya. Kita mau jadi perantara doa langsung ya, habis itu ya. Ayo kusuk yuk. Yuk kita masuk hati kita, bawa hati kita. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi sama-sama katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari saat ini kita mau jadi perantara doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami semua mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari saat ini Tuhan ajar setiap kami, adik-adik maupun kami kakak-kakak di tempat ini, biarlah kami semua boleh menjadi gadis yang pintar, cowok yang pintar, laki-laki yang pintar, orang yang pintar Tuhan Yesus, sehingga kami di dalam segala sesuatu kami boleh memuliakan nama-Mu. Saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Adik-adik yang ingin berdoa menjadi perantara doa silakan raise hand, dan di akhir doanya katakan kami mohon ya teman, dan teman-teman yang lain yang akan menjawab kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo. Biarlah Engkau taruh roh kebijaksanaan atas dirinya sehingga beliau dapat mampu membawa kami melewati masa COVID ini. Dan biarlah kami menjadi bangsa yang besar di bawah pimpinan beliau. Kami mohon Tuhan Yesus. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Antoni. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Berkatilah orang tua, Bapak Ibu Guru, Kakak Kids for God, dan Bapak Jokowi. Semoga mereka jadi senang dan bahagia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Yuven. Tuhan, terima kasih semua keluarga dari masa COVID-19 ini, agar keluarga kita dengan Bapak Jokowi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Russell dan Raquel. Tuhan memberkati untuk dunia ini, biarlah virus corona cepat hilang dan kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kathleen silakan. Ya Tuhan, hilangkanlah corona dari muka bumi ini agar kami bisa berjalan-jalan kembali seperti biasanya. Dan juga berkatilah semua orang yang ada di muka bumi ini agar sehat selalu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kristi silakan. Tuhan Yesus, buatlah Kristi sembuh. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Selin dan Marcel. Selin, Marcel tolong di-unmute dulu, nggak kedengeran suaranya. Kasih Tuhan atas berkat-Mu, Tuhan dari muka bumi ini berkati Bapak Joko Widodo dan bisa memimpin muka bumi ini ya Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Sebastian dan Nadine.
Tuhan, berilah kami kesehatan dan sembuhkan orang yang sakit. Amin. Amin. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Cia, silakan. Tuhan, berkatilah semua orang yang ada di muka bumi ini dan jauhkanlah anggota keluarga kami dari COVID-19. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, lindungilah kami selalu dimanapun kami berada. Juga Tuhan, setelah kami mendengar cerita dari Kak Intan, kami mendengarkan perumpamaannya, mampukan kami Tuhan untuk menerapkannya dalam hidup kami. Selalu mampukan kami untuk selalu semangat, mencoba menjadi gadis yang pintar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa bagi Kak Intan. Biarlah Tuhan boleh memberkati Kak Intan, berkati setiap pekerjaannya, rencana studinya Tuhan, pasangan hidupnya. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan yang melimpah dan senantiasa hikmat, kebijaksanaan, sukacita itu bertetap tinggal di dalam hati Kak Intan. Saat ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, cinta-Mu yang boleh senantiasa mengalir bagi setiap kami. Sebentar Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri acara kami Kid for God ini. Biarlah Tuhan boleh senantiasa mengasihi kami. Tuhan taruh kasih-Mu, Tuhan taruh sukacita-Mu Tuhan di dalam setiap kami. Berkati kami dan keluarga kami dengan kesehatan yang melimpah. Dan saat ini Tuhan, kami mau tutup segala doa, ucapan syukur kami dan acara kami pada pagi hari ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Ibu kami, doakanlah kami semua, doakanlah keluarga kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kak Lia, KAN ada pengumuman dikit nih. Okay. Oh, ternyata ada teman kita namanya Iren yang juara lomba mewarnai di sekolahnya. SD Iren. Palembang ya. Selamat ya. Selamat Iren. Terus ada yang berulang tahun juga. Tanggal 2 kemarin ada saudara kita yang berulang tahun. Namanya siapa ya? Rasel. Mana Rasel? Tuh lagi di mobil loh. Yuk nyanyiin dulu yuk. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Rasel. Happy birthday, Rasel. Happy birthday, Rasel. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Rasel. Happy birthday, Rasel. Happy birthday, Rasel. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Rasel. Yuk kita berdoa buat Rasel yuk. Tuhan Yesus, ini Rasel, terima kasih
1 tahun lagi umur ditambahkan kepada Rasel. Semoga Rasel bisa menjadi cowok yang pintar, sehingga dia dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada di depannya nanti. Tuhan Yesus bantu Rasel untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhannya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ayo kita ucapin selamat ulang tahun buat Rasel. Boleh di open mic-nya, open cam-nya. Yuk, kita bilang selamat ulang tahun Rasel ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Rasel. Oke, dah terakhir. Ini sudah jamnya selesai, tepat jam 11. Nggak molor banyak hari ini. Kenapa? Terima kasih kakak. Iya, sama-sama. nih. Oke, KN mau kasih tahu dulu. KN juga lihat nih di IG-nya anak-anak yang dari Bengkulu. Sudah mulai sekolah pertama mereka tatap muka. KN mau mengingatkan untuk jadi anak yang pintar, gadis yang pintar. Mempersiapkan diri ya. Jadi karena di zamannya masih masa pandemi, ingat jangan sampai lupa protokol kesehatannya. Itu salah satu menjadi anak yang pintar, gadis yang pintar, cowok yang pintar. Jangan lupa ya protokol kesehatan. Jangan sembarangan, oke? Pakai masker, jangan sentuh sembarangan, jangan kucek-kucek muka, jadi, mata ya. Kalau dulu mainnya bisa pegang-pegang sama teman, ingat ya jaga jaraknya, bukan berarti musuhan sama teman, tapi cari permainan yang enggak usah bersentuhan, oke? Yang di Bengkulu selamat sekolah, ikuti aturan, jadi anak yang pintar. Oke, siap. Yang di Palembang, anak-anak di Palembang meskipun mulai online lagi, daring lagi, tetap semangat ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Oke, kita tutup yuk lagunya yuk. Lagu apa terakhir tadi? Ini. Iya, iya. Kathleen ya, apa nih? Pedro. Pedro. Iya. Pasti. Oke, yuk kita nyanyi yuk sama-sama yuk sekarang yuk. Hidup kita adalah kesempatan. Mau jadi yang pintar atau yang bodoh itu kesempatan juga, oke? Mau jadi yang pintar. Siap ya. Semua adik-adik juga pasti tahu lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi yuk, hidup ini yuk. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk apa? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat siang. Selamat siang adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Brother Kimberly. Bye.